Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini bisa membersamai Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah mengundang. Jazakallah Pak Taufik. Ya, saya nggak bisa sebut Pak Profesor atau Doktor karena semprot. Masya Allah. Dosen apa di kampus? Dosen apa di kampus? Saya manajemen organisasi budaya organisasi gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya, semoga juga bisa mendapatkan pencerahan. Baik, bagus dari pembukaan juga ya. Dan saya juga mau maaf lagi kurang fit sebetulnya. Jadi saya baru landing dari Mesir kemarin, maghrib dari Mesir, dari Mahari sana distribusi bantuan. Bagaimana ada 100.000 di Mesir, itu ada 100.000 warga Gaza yang mengungsi ke Mesir dan kondisi mereka sangat mengenaskan sekali. Jadi mereka berharap keluar dari Gaza ini mereka bisa mendapatkan kehidupan lebih layak. Dan ternyata di Mesir itu kondisinya lagi ancur-ancuran kondisi ekonominya. Jadi banyak yang sudah yang terbengkalai di Mesir itu. Dan di Mesir itu panasnya itu kemarin itu 46 derajat siang itu, panas sekali. Maka saya datang ke sana bertemu dengan sama-sama luka, ada yang mutasi dirawat di rumah sakit, kemudian juga mereka yang mencari tempat tinggal. Alhamdulillah. Dan sebetulnya tanggal 26 ini saya yang didatang ketemu Menteri Urusan Ketenagakerjaan Palestina di Kairo. Karena hari ini ada kajian di Al-Ikhlas, saya nggak bisa lama-lama lagi. Mesti ada di balik. Alhamdulillah. Dan saya tidak pernah mempermasalahkan jumlah yang hadir. Ya, bagi saya mungkin dari sedikit inilah muncul para pemikir-pemikir, para mujahid-mujahid yang kelak memberikan dampak besar. Karena berkaca dari fenomena hari ini, banyak itu tidak mesti kuat dan sedikit tidak mesti lemah. Hanya orang terpilih yang masih bisa terpanggil hatinya ketika bicara Palestina. Dan ini Masya Allah bukan semata-mata karena ada ajakan, karena ada flyer, karena ada pesan di WhatsApp untuk hadir. Pada hakikatnya Allah yang mempercayakan untuk semua ke sini untuk menjadi bagian dalam perjuangan pembebasan Palestina atau Masjid Al-Aqsa. Dan hadirin yang Allah muliakan, saya ingin mengajak kita semua untuk melangkah sesuai dengan metodologi Nabawiyah Nabi SAW dalam perjuangannya membebaskan Masjid Al-Aqsa. Karena sebulan lalu saya ikut dalam daurah tertutup bersama Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi. Beliau ini pakar Palestinaan yang masuk itu. Saya mendengar langsung dari beliau, dia bilang saya akan ke Indonesia untuk ada acara di Yogyakarta. Saya kesempatan, saya akan seluruh jadwal saya untuk bisa hadir di situ. Dan Masya Allah, beliau jelaskan secara detail langkah-langkah pembebasan Masjid Al-Aqsa dalam metode Nabi SAW hingga Salahuddin Ayyubi. Dan ini yang ingin saya bagi hari ini. Peristiwa pembantaian di Gaza hari ini membuka mata kita semua. Membuka mata betapa kita ini lemah, betapa kita ini abai selama ini. Kita frustasi, kita marah. Bantu sudah, doa sudah, pembantaian belum selesai.
Kelas kita siapa lagi? Itu kan pertanyaannya kan. Kita hati harus berdoa. Yang ada semakin bentuk semangat kita hari ini. Padahal ya sampai beberapa menit lalu saya masih dapat kabar dari Gaza ini. Pengumuman sudah menyasar ke bukan Rafah lagi, jadi gini gambarannya. Warga Gaza di tanggal 7 Oktober dibombardir secara masif dari utara sampai selatan. Kemudian Zionis Israel ini mereka memiliki rencana yang tersusun sistematis. Mereka memulai dari wilayah utara. Mereka mulai mengkonsentrasikan tank-tank baja mereka di wilayah utara. Mereka habisi ke utara, mereka bombardir, mereka usir warganya. Dan kita semua pernah dengar ya, bagaimana seluruh warga Gaza di utara dipaksa mengungsi ke selatan. Utara ini ada 3 kota besar di Gaza itu. Pertama namanya Bet Hanun, kedua Bet Dahlia, ketiga Jabalia. Di tengah-tengah itu ada rumah sakit Indonesia di wilayah utara. Setelah warga Gaza di utara ini mengungsi, dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka ke wilayah tengah, dan di utara dihabisi itu rumahnya yang masih dibakarin, yang belum yang sebagian dihancur-lemburkan, sekolah-sekolah, rumah sakit ada sekitar 5 rumah sakit di utara itu hancur semua, dipaksa ke tengah. Kemudian secara sistematis tentara Zionis juga bergerak dari utara ke tengah, habis ini dipaksa ke selatan, ke satu kota namanya kota Rafah. Dan sudah 10 hari ini Rafah dibombardir. 1,2 juta pengungsi yang ke Rafah itu mereka dipaksa mengungsi lagi ke wilayah namanya Mawasi, Khan Yunis, masih selatan juga itu. Pasal mengungsi lagi. Dan pagi ini saya dapat berita ya, kiriman video dari Gaza. Di wilayah Mawasi itu dibombardir, di wilayah perkemahannya. Jadi ketika genosida ini belum berhenti, ketika penyerangan belum selesai, kenapa serangan kita sudah selesai lebih dahulu? Kenapa kemarahan kita ini terburu-buru untuk redam? Apa masalahnya? Di mana masalahnya? Ini yang saya berusaha analisa semenjak saya pulang dari Gaza tanggal 15 November lalu. Tapi sebelum saya bicara dari analisa ini, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hussein, asli orang Bogor, Cilengsi Bogor, ke sini nggak jauh. Ya kan Jaksel katanya. Ya. Jatim ya. Terus saya jalan cuma 20 menit ke sini. Saya asli Cilengsi Bogor. Di situ ada desa Pesir Angin. 2006 lulus aliyah, saya kuliah jurnalistik udah selesai. Saya bergerak mondok lagi di Jawa Tengah. Ini perjalanan hidup saya cukup unik ya. Saya ingin sedikit berbagi juga. Kenapa saya bisa sampai Gaza? Kok saya bisa sampai terdampar di Gaza, itu gimana ceritanya? Jadi kedatangan saya ke Gaza ini adalah sebuah visi misi seorang ayah, seorang ibu. Bagi ayah saya, isu Palestina bukan isu sampingan. Itu adalah isu yang harus diprioritaskan. Karena bicara Palestina, kita tidak bicara sebuah negara yang seperti Asia Tenggara. Kita bicara sebuah tempat yang disucikan di sini. Tempat yang pernah menjadi kiblat umat Islam di masa Rasulullah. Tempat berkumpulnya seluruh Nabi dan Rasul. Dalam sejarah tidak ada sejarahnya itu Nabi Rasul berkumpul sekali satu malam, mereka berkumpul bersama-sama. Berapa jumlah Nabi dan Rasul yang berkumpul? Bukan 25, 124.000 Nabi dan Rasul berkumpul di Masjidil Aqsa di Palestina, di Baitul Maqdis. Jadi ayah saya ini seorang yang memang memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Beliau mendidik saya dari kecil, mendoktrin saya, memberikan saya pemahaman bahwa misi kamu hari ini adalah pembebasan Baitul Maqdis.
semangat beliau diturunkan kepada saya. Maka saya belajar dari kecil itu. Misi saya bagaimana saya bisa berperan dan berguna di Palestina Sentore nanti. Nah, ada satu momen menarik dalam hidup saya sekitar tahun 2000. Ya, saat itu saya sekitar 12 tahun. Ada seorang wartawan Al Jazeera dari Mesir datang ke masjid kami, komplek desa kami di Cilengsi itu, di Mesir. Dia datang di atas podium masjid, dia bicara tentang Palestina. Saya yang sejak kecil memang sudah didoktrin tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa. Ketika melihat ada orang Mesir, yang Mesir itu kan tetangga Palestina ya, datang bicara Palestina, saya semakin terbakar saya, semakin bersemangat. Apalagi dia mengatakan dalam ceramahnya, dunia ini ibarat seekor burung katanya. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Palestina adalah jantung burung itu. Maka kalau saya kuasai Palestina, maka dia kuasai dunia. Dan teori ini teori yang mafhum, teori yang sangat viral di negara Eropa sejak dahulu kala. Jadi Palestina ini adalah kunci peradaban dunia. Kalau sampai kuasai Palestina, dia menguasai dunia. Hari ini kita lihat siapa yang menguasai dunia. Ekonomi kita siapa yang menguasai? Yahudi. Media kita siapa yang menguasai? Yahudi. Politik, finansial, apapun tersebut siapa yang sedang menguasai? Yahudi. Kenapa? Karena mereka sedang menguasai Palestina hari ini. Kemudian saya mulai semakin terketuk hati saya. Saya masih usia 12 tahun, masih kelas berapa itu bang? Kelas 1 SMP ya, atau kelas 6 SD. Terbakar hari saya. Sampai saat itu, kalau Bapak ingat ya, mungkin tahun 2000 itu pernah ada video viral anak gadis Palestina baca puisi tentang ayahnya yang ditangkap ada sebab ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Karena kalau saya ini dia baca puisi dan menangis, dia bilang, ayah, kenapa mereka menangkapmu tanpa sempat membasuh air mata ibu? Wow, itu saya semakin menangis sejak jadi saat itu. Dan saya hari itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan saya suatu hari nanti bisa berjuang di Palestina. Itu doa saya. Tapi saya saat itu juga tahu diri, ayah saya ini bukan orang berada. Ayah saya ini asli orang Garut, tukang kayu dan tukang bangunan. Dia juga sering isi kajian-kajian di beberapa masjid, seorang alim juga. Tapi ayah saya nggak punya pemasukan tetap sebagai seorang dengan fungsi itu. Sementara anaknya 16 anak ayah saya besar, 16 anak dari 2 istri. Ketika saya berdoa, ya Allah, suatu hari nanti saya mau berjuang di Palestina, saya nggak pernah membayangkan bahwa ayah saya akan membiayai saya nggak mungkin saya bilang. Tapi saya tidak pernah pesimis. Dalam hati saya saat itu, Allah Maha Kaya. Ya, Allah Maha Kaya. Mudah bagi Allah membawa saya ke Palestina. Namun bentuk tahu diri saya juga berazam hari itu pada diri saya. Mulai hari ini saya akan membagi buta belajar bahasa Arab. Saya akan mati-matian belajar bahasa Inggris. Saya akan berusaha menghafal Quran dan saya harus bisa azan. Itu 4 skill dasar. Pemikiran pola saya saat itu, kalau saya menguasai 4 hal ini, bahasa Arab, bahasa Inggris, Al-Quran dan azan, saya akan bisa survive di dalam saya terdampar. Saya akan bisa bertahan di dalam saya gimana. Itu memang alhamdulillah kenyataan. Ya anak-anak ini kalau anaknya kita bahasa Arab, saya Inggris nggak usah takut. Lemparnya yang mananya, kirim kemana aja. Apalagi bisa Al-Quran, sudah itu. Keberkahan itu insya Allah akan menjaga dia. Saat itu saya mulai berazam ingin mengejar 4 hal itu. Lulus dari Aliyah ini setingkat dengan SMA ya. Alhamdulillah bahasa Arab saya hancur, belepotan. Tapi bahasa Inggris saya nggak karu-karuan, nggak ada yang kekejar.
hafalan saya sudah berapa, sudah pijat kayak saya itu, frustasi saya. Selesai aliyah itu saya merenungi, saya belajar MI, ESD 6 tahun, MTS 3 tahun, 9 tahun itu udah 12 tahun ya, 9 tahun ya, aliyah 3 tahun, 12 tahun. Saya sampai belajar apa ya, saya bilang, masa saya bahasa Arab saya hancur, bahasa Inggris saya belepotan. Dan hasil renungan saya, ya, ternyata, wah ini kurikulum kita nggak benar ya. 12 tahun saya belajar, saya anggap diri saya nggak dapat apa. Ya dapat lah, tapi jauh dari yang saya dapatkan 12 tahun. Maka saya dalam suatu momen saya mengadakan eksperimen kecil-kecilan dalam satu momen ini, ya. Saya ketemu teman-teman saya yang sudah lulus, saya ngobrol sama mereka, saya kayak gini, bro, kita kan 12 tahun sekolah bareng dari kelas 1 sampai kelas 3 aliyah, kelas 1 SD. Apa yang sudah aku dapatkan? Apa jawaban saya? Wah banyak. Yuk, itu saya challenge, itu nggak sudah aku dapatkan. Alhamdulillah saya bisa membaca. Oke, bagus. 2 apa lagi? Saya bisa menulis, mantap. 3, saya bisa berhitung, baca, tulis, hitung. Tadi hitungannya. Apalagi 4, mulai diem. Itu saya nggak respon, saya tanya teman-teman saya, habis pas saya tanya itu, sama semuanya berhenti dalam 3 hari ini. 12 tahun kita cuma bisa membaca, menulis, berhitung. Saya tanya, gimana bahasa Inggrisnya? Atau masih hafal grammar 16 tenses yang kita pelajari? Jangan tanya bro. Atau paham nggak nongsor bahasa Arab? Aduh, nggak bisa misalnya. Coba, atau masih ingat rumus algoritma yang kita pelajari itu, rumus metrik itu, matematika itu? Sebutin 5 aja. Tabel periode kimia yang saya pelajari, fisika, gravitasi, teori gravitasi. Dia tahun kita cuma bisa membaca, menulis, berhitung. Ya Allah, saya bilang, ini sebuah kurikulum yang bagi saya ini pemborosan tenaga, harta, waktu. Dan saya baca berbagai referensi tentang Yahudi. Memang kurikulum kita ini kurikulum Yahudi, bukan orang Yahudi. Mereka pun nggak pakai kurikulum ini di sana. Yahudi, ya. Kalau saya bicara Yahudi, saya nggak bisa bicara Israel ya. Saya bicara otak Israel itu orang Yahudi. Yang memiliki tangan di sana sini, ya, di PBB, di Amerika ini. Mereka sengaja, mereka tuh memaksa negara-negara jahat mereka ini. Masuk Indonesia itu negara jahat mereka. Memaksa agar kita ini mengadopsi pelajaran-pelajaran ini, kurikulum ini. Hal pertama yang dihapus ketika Indonesia ini dijajah oleh Belanda, apa yang dihapus? Aksara, bahasa Arab Melayu. Ya, dulu kan kita masih suka menemukan kan bahasa Arab tapi itu Melayu gitu. Karena kedekatan kita dengan peradaban Utsmani saat itu. Maka pembodohan jangka panjang itu mereka lakukan dengan cara menetapkan kurikulum yang sekarang diajarkan kita. Kita ya saya melihat ponakan-ponakan saya itu kelas 1, kelas 2 itu tasik itu udah banyak buku pelajaran. Ini ngapain kita jadi sebanyak ini? Sementara bahasa Arabnya nggak diperhatikan, Al-Quran juga nggak diperhatikan, masih diperhatikan. Saya kecewa sama diri saya saat itu ketika lulus. Ya Allah, saya bilang gagal target saya. Gimana saya mau ke Gaza, ke Palestina, sementara saya nggak memiliki kemampuan dasar ini. Tapi saat itu saya agak pesimis. Makanya saya berpikir, paling tidak kalau saya nanti Allah bawa ke Gaza, ke Palestina, paling tidak saya bisa memiliki kemampuan mengolah informasi. Ada kuliah jurnalistik di Sekolah Tinggi Agama Islam Fatah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Itu ibu harusnya itu 4 tahun program itu, S1. Saya 2 tahun selesai, alhamdulillah. Menyelesaikan diri, Bu. Ya karena dulu saya pikir, sampai sih kuliah lama-lama. Ternyata jurnalistik itu sederhana. So, ini cara menulis berita, ini unsur-unsurnya 4 memori 1H. Oh, ini jenis berita, ada feature, ada straight news, ada macam-macam. Oke. Tapi tadi saya keluar dari kampus bukan karena saya pengen ngomong, pengen nganggur. Hari itu saya mendengar
sebuah pesantren di Demak, Jawa Tengah, itu membuka pendaftaran mempelajari ilmu sorof, gramatikal bahasa Arab. Wah, ini saya tinggalkan kampus saya tanpa pikir panjang, saya naik kereta itu sampai ke Demak, Jawa Tengah. Di situ saya baru seumur hidup saya merasakan nikmatnya sebuah aktivitas belajar mengajar. Kita ini kan sudah mengasih sebuah buku panduan Al-Quran. Al-Quran ini buku sakti yang dengannya itu umat Islam di Mekah yang dulu tidak diperhitungkan sama sekali oleh ekonomi, oleh Persia. Apa sih itu? Orang Arab nggak jelas amat kerjaannya itu kan orang jahiliyah. Nggak diperhitungkan oleh Romawi dan Persia yang sedang menguasai dunia hari itu, dua negara di daya. Tapi kan Nabi SAW diberikan Al-Quran dan dipelajari, dipraktekkan. Menjelma itu peradaban kecil itu menjadi peradaban besar, akhirnya melakukan ya dua peradaban itu. Romawi dan Persia terpaksa harus betul-betul di hadapan ya, orang Arab yang melakukan kita akan seluruh kota kita loh. Nah, hari ini kita ini dibuat oleh penjajah itu agar jauh dari Al-Quran. Caranya apa? Kita dibuat blank kalau bicara Al-Quran. Anak-anak kita, kalau sudah S1 masa matematik, kedokteran, bangga anak saya nih, masya Allah, luar biasa. Tapi dia lupa anak kita ini, Al-Qurannya banyak utang bacanya, nggak pantas jadi imam, nggak bisa baca itu lanjutnya cuma apalagi mendalami isinya. Kita dibuat sehedonis ini hari ini. Maka ketika saya saat itu merasakan belajar nausaraf itu nikmat sekali. Sekarang saya kalau baca Al-Quran, ya Allah, ada Al-Quran ini nikmatnya luar biasa. Jadi kita memahami isi itu nggak sekedar membaca terjemahan depak, maaf ya. Itu terjemahan depak ini bagi saya lebih menyesatkan. Kalau dibaca itu nggak ini. Kalau bagi saya paham ya, sangat nggak relevan sebetulnya. Nah, jadi saya mondok di Meranggen, belajar gramatikal bahasa Arab, instrumen-instrumen dasar untuk memahami Al-Quran, agar saya bisa menyelami lautan Al-Quran dan dengan segala kekayaan bahasanya dan ilmuannya. Saya pelajari nikmat sekali. Itu harusnya 2 tahun selesai. Tapi saya 11 bulan selesai mondok di Meranggen. Alhamdulillah, ya menyelesaikan diri. Karena ini unik. Ini Bapak ya, saya mau sedikit berbagi bagaimana uniknya pelajaran di pondok itu. Kita belajar di pondok itu nggak lama, nggak kayak sekarang anak dari jam 7 sampai jam 3 sore. Karena kita belajar itu cuma 2 jam per hari, kan cuma 2,5 jam per hari. Maksimal itu 3 jam per hari itu belajar nausaraf itu kita gundul itu. Kiai saya namanya Kiai Haji Fadil Ali Siraj itu sering kali bilang ini, nah anak-anak, ya saya harus ke Jakarta 2 minggu. Kita ditinggal sendirian itu. Kita suruh tugasnya copy paste, kira-kira itu ditulis ulang. Nah, tapi bagaimana saya rasakan dalam 11 bulan dengan pelajaran sehari itu cuma berapa jam, itu sangat nempel di otak itu ilmunya. Apa rahasianya? Amal soleh. Jadi kita tuh 2 jam belajar dari jam 8 sampai jam 10. Sisanya ngapain? Ngaduk semen, iya, nembok, bangun ini. Sekarang kan anak sampai sekarang kan dimanjakan luar biasa ya. Masuk udah siap semua jadi itu. Wah, fasilitas lengkap. Kita punya dulu. Kita harus nembok dulu. Nembok bikin kamar sendiri itu. Ya, kalau selesai, pokoknya harus ada dikerjain. Amal soleh itu hari ini. Kuburan rumputnya panjang-panjang kita tebangin itu yang rumput itu. Ada bubuk di puncak itu yang udah mau roboh kita bangun. Pokoknya kita harus punya amal soleh. Dan di situ berkah. Jadi kunci keberkahan belajar itu di amal soleh. Hari ini kan anak kita belajar banyak, amal soleh nggak ada. Ajar udah berkah ilmunya. Jadi 11 bulan itu saya sudah lahir nausaraf. Masya Allah, nikmat sekali 11 bulan. Tapi selesai dari pondok pesantren di Demak itu, saya baru memahami satu hal baru. Ternyata nggak semua yang jago kitab kuning itu bisa bahasa Arab percakapan, conversation. Beda. Itu saya rasakan.
Berangkat saya nggak bisa, saya belum siap. Maka saya mondok lagi, mondok saya di Jakarta. Kalau dulu saya Jakarta Timur ya berarti. Saya mondok di Jakarta Timur dulu tuh, Ustaz Bakti Rasul dulu bikin pesantren namanya pesantren Ar-Rahman Quranic College. Dulu awalnya di tempat Jakarta Timur, cuman nggak lama kemudian kita dipindahkan ke Megabendung Bogor. Jadi saya ini angkatan pertama sama Bakti Rasul. Ya, belum di pertama. Itu harusnya 4 tahun programnya S1. Saya 2 tahun selesai. Menyelesaikan diri. Ini nggak benar ya, jangan ikuti anak-anak muda nih. Jadi memang kenapa saat nggak selesai 2 tahun? Karena saya ada tawaran ke Gaza. Wah, saat itu ada sebuah konvoi kemanusiaan namanya Asia ke Gaza. Jadi sekitar 120 aktivis kemanusiaan dari berbagai negara berkumpul di India, ya, untuk bergerak mematahkan blokade Gaza dengan jalur darat. Kabar itu sampai ke pondok kami di Cirebon. Juga pendaftaran sih. Para sesepuh kami ngumpul, para ulama-ulama kami ngumpul di situ. Mereka bilang kita harus kirim perwakilan ikut konvoi ini. Dipilihlah tuh 4 orang, 2 orang insinyur, 1 orang ustaz, 1 orang driver, 4 orang. Nah, anak muda belum ada perwakilannya nih. Saat itu di masjid semua mata tertuju pada ayah saya almarhum Ustaz Muslim, namanya saya Ustaz Muslim. Antum kan anaknya 16, 1 orang wakaf di Gaza. Akhirnya ayah saya datang ke saya, kamu siap kirim ke Gaza? Siap. Jadi saya tuh belajar jurnalis itu bukan untuk ambisi saya, bukan untuk nanti saya kerja di sebuah media besar Indonesia, kemudian saya dapat gaji besar, kemudian saya dapat istri cantik nikah, kemudian hidup mapan kan? Saya belajar jurnalis itu dulu niatnya untuk bagaimana saya bisa berfungsi ketika saya tinggal di Palestina. Saya belajar bahasa Arab niatnya bukan untuk ntar saya ngajar di sebuah universitas kampus atau di sebuah pesantren mau dibikin pondok, enggak. Saya belajar bahasa Arab niatnya saya untuk persiapan saya untuk bisa berjuang di Palestina. Ya, saya belajar musorok, saya manfaat Quran Nabi di Megamendung, belajar percakapan. Alhamdulillah ternyata Allah dengar doa saya ketika usia saya 12 tahun. 2010 akhirnya saya bersama delegasi kemanusiaan Indonesia bergabung dengan konvoi Asia ke Gaza. Betul, bukan hanya saya yang biayain, orang sekampung pada patungan yang biayain untuk saya berangkat ke Gaza. Menjadi wajah, karena itu kalau kata Islam bahasa Arab. Bangsa yang serius Allah akan kasih jalan. Dan itu ya kejadiannya saya berangkat ke Gaza 2010, tiba di Gaza 2011. 2011 saya di Gaza ya dikontrak oleh lembaga medis. Saya di saat itu bersama teman-teman Indonesia kita membangun yang sekarang disebut Rumah Sakit Indonesia. 2011 saya juga kuliah di Gaza di kampus paling ternama di Palestina namanya Islamic University of Gaza. Ini kampus didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin rahimahullah alaih yang telah melahirkan banyak para pejuang dan para orang besar. Kalau anda pernah melihat Abu Ubaidah juru bicara Al-Qassam, itu juga lulusan dari kampus kami. Jadi saya itu juniornya dia senior saya di kampus. Ya, dan saya kuliah satu gratis, bisa gratis, itu luar biasa. Setelah saya datang ke kampus, saya nggak tahu dulu Pak Taufik, saya nggak tahu dulu Gaza ini. Saya kira Gaza itu adalah satu wilayah yang perang hancur dari kehidupan, nggak ada peradaban. Itu ya gambaran saya pertama tentang Gaza itu. Nyampe sana kaget saya. Gaza ternyata mewah. Artinya bukan yang dalam arti seperti Singapura ya. Artinya bangunan-bangunan besar sana banyak, bersih. Kampusnya itu luar biasa. Sudah digitalisasi, komputerisasi. Saya sempat ke Kairo 2012, Mesir. Kalau saya ada kampus sampai Al-Azhar ya, kampus yang menjadi rujukan orang-orang Indonesia kan namanya kalau ngomong Al-Azhar. Itu Al-Azhar itu saya kaget. Sebelum subuh itu anak Indonesia itu sudah ngantri di Al-Azhar untuk dapat kartu pelajar. Saya bilang ngapain sih ngantri dari subuh lebih amat saya bilang. Saya datang ke bagian registrasinya. Ternyata di Al-Azhar itu belum ada komputer sama sekali. 2012. Jadi pekerja itu pakai tangan semua, tulisan. Ya, sampai plus merokok itu ngisi data itu pakai ini tangan. Ya mohon maaf ya kotor juga, enggak seperti
nggak terawat itu kan Al-Azhar itu. Ketika saya ke Gaza, beda. Gaza itu bersih. Bahkan Universitas Indonesia ya pernah mengadakan survei kampus terhijau di dunia. Dan hebatnya, kampus saya ini itu menjadi kampus terhijau di seluruh wilayah negara Arab. Jadi mengalahkan kampus di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, di Qatar yang negara-negara dengan ya kayak luar biasa. Itu kalah dengan kampus kami masalah hijaunya dan masalah tata letaknya. Semua itu sudah tek-tek. Itu sejak 2012 itu mereka sudah mengeluarkan kartu yang digital. Dan kan Gaza ini sebuah wilayah dengan tingkat peradaban yang sangat tinggi. Maka menarik ada satu delegasi dari Malaysia diceritain saya. Dia berangkat ke Gaza kan. Nah bedanya katanya dia melihat ada mobil BMW di Gaza gitu. Ada gedung-gedung yang indah, ada peraturannya yang bersih. Tanya tuh orang Malaysia itu nanya orang Gaza. Saya kira itu nggak seperti ini di depan Gaza. Apa jawaban orang Gaza? Brother, we are not poor, we are broke. Baik saudara, kami ini udah miskin, kami ini bangkrut. Jadi orang Gaza ini tipe-tipe orang kalau dia tuh dikasih sesuatu lah, nanti dia benar-benar maksimalkan. Kalau dia dikasih uang untuk mengubah dia maksimalkan, enggak seadanya. Dia benar-benar profesional. Dan tingkat pendidikan di Gaza ini tinggi sekali. Orang tuh rakus dalam belajar. Saya ketemu ibu-ibu di kampus saya, itu ibu-ibu, ya usianya 40 tahun mungkin ya. Udah kata ibu kan dari ini juga dari penampilannya. Saya bilang, saya ketemu di ruang dosen atau dosen. Ibu, di sini ngapain bu? Kerja. Oh enggak, saya mahasiswi. Ibu, berapa sih ini? 40 tahun kan? Mahasiswi terlambat kuliah. Oh enggak, saya sudah punya beberapa S1. Jadi sudah selesai S1 pendidikan, dia ambil satu lagi syariah. So, dia senang punya S1 tuh. Jadi semangat belajar itu tinggi. Saya pernah ketemu ya pulang dari kampus, saya kan sering ngobrol di Gaza itu ya. Saya ketemu seorang satpam kampus. Ngobrol saya sama satpam itu, ada lebar gitu kan. Bilang saya ini satpam ini pemahamannya kok dalam sekali kalau bicara gitu ya, luas. Selesai ngobrol apa dia bilang? Mohon doanya juga mas dosen ya, saya lagi menyelesaikan disertasi saya. Jadi satpam kampus itu dia lagi kuliah S3. Terus satpam. Jadi bayangkan di Gaza itu namanya S3 itu kebaratan kalau bahasa Sunda itu. Itu banyak profesor tuh. Mohon maaf ya. Bahkan sekarang sudah lebih dari 90 profesor dibantai dalam perangkat ini. Sengaja ditarik terus. Suatu hari saya nganter seorang kakek saya naik mobil nih mau ke masjid. Ya, kalau dari jauh. Ada kakek ada jalan dengan anak terkokok. Kakek, ini kasih saya kayak mobil. Saya anterin. Oh terima kasih anak udah jalan di kampung di mobilku. Cerita deh curhat. Alhamdulillah hari ini saya dapat kabar gembira dari Inggris. Kalau sudah salah saya ingat Inggris. Anak saya baru selesai S3 di Inggris. Saya bilang alhamdulillah. Apa kata dia? Dengan begitu sekarang anak saya punya 3 S3. Punya 3 PhD anaknya itu. Ini gaji kita biasa itu. Di Gaza itu. Jadi katanya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berperadaban tinggi, nggak seperti yang saya angkat tuh. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan pasien ini bodoh-bodoh, wah itu nggak kurang jauh mainnya. Jadi jangan kaget kalau sekarang kita melihat fakta Gaza yang sudah diblokade bertahun-tahun itu bisa menghasilkan roket sendiri yang kualitas roketnya itu mohon maaf ya melebihi standar militer kita. Indonesia belum saya nggak tahu Indonesia sudah bisa membuat roket yang bisa menempuh jarak 200 km nggak? Di Gaza bisa. Di Gaza itu dia membuat sniper itu senjata orang sendiri buat roket namanya Al-Ghul. Itu panjang tuh langsung panjang banget tuh. Dan dia itu jarak tembak mati 2 km. Kemarin nih kalau Bapak Ibu ikut telegram saya namanya Gaza Media Channel, situ Al-Qassam baru merilis satu video mereka berhasil menembak mati 3 tentara Zionis dengan Al-Ghul itu dengan apa? Satu peluru tembus 2 orang. Ada videonya direkam oleh mereka itu. Jadi jangan kaget bahwa Gaza ini bisa menciptakan drone sendiri. Karena mereka itu orang pintar, orang cerdas. Itu yang saya pelajari sebenarnya di Gaza itu. Apa tidak dikasih sampai Gaza?
Saya masuk kampus, di kampus megah banget, saya bilang, indah banget. Datang seorang dosen saya mendatangi saya, melihat saya cium-cium kayak orang nyasar kan. Kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Kamu ngapain di sini? Lagi bangun rumah saya. Kamu bisa rasa? Bisa. Dites sama di bahasa Arab. Oh bagus. Kamu punya Al-Quran? Punya. Dites sama Al-Quran. Oh bagus. Kamu mau kuliah di sini? Mau? Gratis. Saya digratisin kuliah di sana itu. Cuma karena gagal saya orang Indonesia. Saya kuliah di situ S1 syariah Islamiyah, yang hukum Islam. Untuk pertama kali dalam sejarah kehidupan saya kuliah sampai selesai. Gitu. Selesai dari situ saya kuliah lagi. Tapi kuliahnya bukan S2, malah lanjutin, saya ambil diploma. Unik jurusannya namanya Asy'un al-Israiliyah. Kalau di Inggris kan Israel Affairs. Kalau di Indonesia kan urusan Israelan. Jadi saya mempelajari Israel itu dari seluruh sektor, sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial, militer saya pelajari. Sampai saya bisa bahasa Ibrani sekarang. Anime dari Rafik Torteon. Saya bisa bahasa Israel. Karena saya ingin mengetahui banget Israel siapa sih? Apa sih kelemahannya? Ya adalah kalau dalam bahasa itu ada satu makalah, satu namanya itu bahasa peribahasa. Man ta'allama lughata qaumin amina makrahum. Kalau saya memahami bahasa sebuah kaum, bahasa asing, maka dia akan selamat dari makar orang tersebut. Kita ke Inggris nih, nggak bisa bahasa Inggris lah, kita jadi belang-belang tuh. Ya, kita nggak tahu mereka itu bermakar apa, mereka punya rencana apa, kita nggak tahu. Tapi kalau kita bahasa Inggris, kita bisa paham. Oh, mereka itu lagi mengatakan ini gitu kan. Maka sama. Saya belajar Israel, bahasa Israel, saya bisa membaca langsung dari media mereka itu loh, apa yang sudah mereka bahas itu. Saya mempelajari seluruh apa tentang Israel dari berbagai sisi. Maka kalau saya ingin kajian-kajian seperti ini dalam sisi tanya jawab, saya selalu meminta kepada audiens, tolong Bapak Ibu kalau mau bertanya, siapkan pertanyaan paling radikal. Jangan pertanyaan yang jawabannya ada di internet tanya saya. Ya. Karena saya pernah itu bertanya, Ustaz, emang jalan dari Gaza ke Al-Aqsa berapa kilometer? Cek aja Google Map itu ada jawabannya, jangan yang saya gitu loh. Tanya yang karena nggak ada jawabannya. Nah, saya kuliah di situ, alhamdulillah 2014 ya Allah jadikan saya menikahi seorang gadis Palestina, yaitu bonus. Saya nggak ada niat pas itu nikah, nggak ada gitu. Tapi ya alhamdulillah saya pertemukan dan saya nikah dengan ponakan Menteri Agama Palestina. Ya. Hafiz Al-Quran juga, gitu, alhamdulillah ya. Belajar syar'i di sana. Sekarang saya sudah punya 2 anak. Jadi kenapa saya ke Gaza? Itu karena bagi saya sebagaimana sarapan ayah saya, isu Masjid Al-Aqsa ini bukan isu yang kita harus membangun. Bahkan kenapa kita ini nggak istiqomah bicara Palestina? Betul ya? Kita nggak konsisten kan? Kalau bahasa itu maaf saya ngatain ayah gitu ya. Wah, apa itu pokoknya gampang terkena sekali, redup semangat kita. Kenapa? Karena kita salah memahami masalah Palestina. 2021 saya ke Turki diundang dalam sebuah konferensi internasional. Itu yang mengadakan itu para petinggi Hamas. Ngumpul semua petinggi Hamas dalam sebuah kesempatan sebelum registrasi. Sesudah registrasi. Iya, dalam sebuah meeting tertutup, ya, itu kita dipertemukan duduk langsung dengan para petinggi Hamas. Ada kata-kata yang menohok, yang memukul saya, itu kata-kata dari saudara Hania. Sebenarnya ini pimpinan Hamas. Dia bilang gini, kalian, wahai umat Islam, kalian itu gak pantas bicara solidaritas. Itu bukan tempat kalian. Kalian korban. Kalau orang Barat, oke lah, mereka turun ke jalan, aksi demo dalam rangka menunjukkan solidaritas gitu ya, wajar. Kalian ini gak pantas sekarang dengan seperti itu. Penjajahan Amerika, Israel di Palestina itu kalian korbannya, maka bersikaplah sebagai korban. Jadi ambisi Amerika
Ini hadis masyhur ya, bukan masyhur artinya diriwayatkan oleh nama itu Muawiyah bin Qurrah. Dia berkata, "Idza fasada al-Syam fala khair fikum." Itu Nabi sallallahu bersabda di para sahabat. Idza apabila fasada rusak ahlus Syam, penduduk Syam, penduduk Palestina, fala khair fikum, maka tidak ada kebaikan bagi kalian umat Islam. Ini hadis ini dahsyat ini. Nabi SAW mengingatkan kita dengan kondisi Palestina dengan kondisi Syam. Jadi ini difahami juga oleh mereka dan orang Yahudi. Bagi mereka untuk menguasai umat Islam, nggak perlu kirimkan tentara ke Indonesia, tentara ke Malaysia, nggak perlu. Hancurkan itu bumi Syam, hancurkan umat Islam. Jadi saya tanya, penjajahan Palestina, Israel di Palestina, siapa korbannya? Kita. Maka bersikap sebagai korban. Masalahnya kita selama ini masih berpikir ini urusan mereka, kita bantu aja, kita peduli aja. Hapus please, hapus kata-kata peduli itu. Kita nggak pantas bicara kepedulian. Kalau kita bicara saya berdiri, kita berdiri polisi dan para peduli Palestina, artinya kita sedang mengumumkan bahwa kita tidak, kita bukan bagian itu bukan bagian dari perjuangan. Apa sih arti peduli ini, Pak? Peduli itu gini, konsep peduli. Ada seorang anak muda lagi bermasalah dengan orang tuanya, dengan ibu ayahnya. Ada cekcok, ya. Teman saya misalnya cekcok dengan orang tua, nongkrong sama saya, cerita ke saya kasih nasihat, bro, jangan itu lah, bagaimana itu orang tua kamu, ya kamu wajib birrul walidain. Kenapa saya kasih dia nasihat? Karena saya peduli dengan teman saya, gitu kan? Tapi apakah saya merasa terlibat dalam konflik antara dia dan orang tuanya? Enggak. Itulah kepedulian. Jadi kalau kita hari ini hanya bicara peduli Palestina, kita tidak merasa kita ini terlibat dalam konflik itu. Nah, itu kesalahan kita. Karena pada hakikatnya kita ini terlibat langsung, kita ini korban langsung. Seorang politisi Yaman, Houthi, ditanya oleh wartawan Barat. Houthi ini kan termasuk gerakan yang sangat aktif gitu. Kalau bicara Palestina itu dia sampai sekarang masih memblokade jalur Yaman itu. Nggak boleh ada kapal laut Amerika, Inggris, Israel itu yang melewati. Sampai sekarang kalau ada dibom oleh mereka. Ditanya oleh wartawan asing itu, ente ada urusan apa sama Palestina? Wahai petinggi Yaman, kan ente masih banyak masalah di Yaman itu, kemiskinan, kelaparan, sosial politik. Kamu ngapain ya deh soal bela Palestina? Ya, ribet-ribet, ya, blokade laut kalian membantu Palestina. Apa jawaban dia? Tanya aja Joe Biden. Apa urusan Joe Biden itu? Kirim tentaranya ke Israel, jor-joran. Apa Joe Biden sama Netanyahu tinggal satu rumah yang sama? Itu kenapa Inggris sudah ribet-ribet kirimkan kapal perangnya ke Israel, kirimkan amunisinya, Jerman kirim amunisinya? Ada urusan apa? Kenapa mereka boleh, kita laporan? Kenapa Inggris, Amerika itu mereka jor-joran bantu Israel? Karena itu adalah proyek mereka. Israel itu adalah proyek mereka untuk merancangkan hegemoni mereka di Timur Tengah. Itu bahasa kekuatan Islam di situ. Kalau mereka sudah menguasai Timur Tengah, mereka kuasai juga untuk Islam dimanapun berada. Maka sekali lagi ambisi mereka itu apa? Ambisi mereka adalah menangkap umat Islam. Kita korbannya. Perdana Menteri Israel yang pertama namanya David Ben Gurion. Ingat namanya ya, David Ben Gurion. Ditanya oleh salah seorang wartawan di tahun 90-an awal-awal mereka itu mendeklarasikan sebagai sebuah negara. Wahai Pak David, kami ini melihat kok Palestina dari hari ke hari semakin habis. Israel semakin meluas, semakin besar, melebar. Gitu ya, kita pertanyakan ya, petanya kan Palestina yang tadinya itu mayoritas habis tergerus oleh eksistensi Israel hari ke hari. 67 sepakati inilah batas Palestina yang dibatasi Israel. Masih juga meluas Israel sampai hari ini. Ditanya oleh wartawan, di mana sih batas negara Israel itu? Kok setiap hari semakin meluas, semakin melebar? Apa jawaban dari beliau? Jawaban Perdana Menteri Israel itu batas wilayah negara kami ini adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami.
Jadi mereka itu nggak pernah berambisi menguasai Palestina. Kalau tentara mereka itu bisa ekspansi ke Mesir, bisa ekspansi ke Yordan, Saudi Arabia, itu habis itu dijadikan. Itu habisnya mereka. Tapi hari ini mereka terbentur oleh satu batu yang sangat kokoh, yang sangat keras, yang bernama Gaza. Itu alasan mereka kenapa mereka membuat di Gaza itu. Saya ditanya oleh seorang anak muda waktu saya di Bengkulu, ada pengusaha punya restoran, dia itu lulusan Al-Azhar Mesir. Dia tanya saya, Ustaz, sebetulnya ada apa sih di Gaza? Israel itu sudah menguasai seluruh Palestina, sudah menguasai seluruh sumber daya alamnya. Kenapa mereka mau menguasai Gaza itu? Ada apa di Gaza? Memang ada teori sih, katanya Gaza ini adalah kunci untuk mereka membangun kanal baru. Karena ada kanal Suez nih yang menjadi jalur perdagangan Eropa dan Asia itu. Nah, Israel itu membangun lagi namanya kanal Ben Gurion, dan Gaza itu menjadi itu masuknya. Ada juga teori lain bahwa Gaza ini ada cadangan gas alam yang luar biasa besar, cadangan minyak dan sebagainya. Itu bukan jadi itu bukan motif utama bagi saya. Saya yang tinggal di Gaza saya tahu. Karena memang Gaza ini adalah duri di sepatu mereka yang membuat mereka tidak bisa berlari lebih kencang. Itu Gaza. Maka Gaza ini berkali-kali itu dia jadi sasaran hukum. Tahun 2006 dan 2009 itu pertama kali Gaza ini diagresi. Jadi gincetnya. Dulu itu Gaza juga sempat dikuasai oleh Israel, seperti oleh lainnya, seperti tepi barat. Di Gaza itu dulu ada pemukiman Yahudi ada di Gaza, ada checkpoint ada di Gaza. Bedanya orang Gaza ini tipikalnya maunya melawan. Bagi mereka, ya, kalau melawan itu bukan sebuah kehormatan. Maka kita pernah melihat ya, ibu, pernah lihat sih, ada foto anak kecil itu, ya, berdiri di pantai baja, kan ya. Itu viral tuh, itu lihat Faris Oda, ada usia 12 tahun. Menurut cerita dari ibunya, sejarah si Faris Oda ini, anak saya ini itu nggak pernah absen. Setiap hari itu kalau pulang dari sekolah itu pasti nggak langsung ke rumah. Dari peraturan yang banyak nimpukin setiap hari itu. Suatu hari dia bilang, saya takut sama anak saya itu khawatir ada apa. Dia pulang ke rumah, saya kunci itu. Awas kemudian jangan terlalu. Dia sudah berfirasat gitu. Ya udah, sampai siang asar tiba-tiba ada kabar datang ke rumah yang seberapa orang, Bu, anak ibu meninggal, tembak. Enggak mungkin anak saya di kamar kok. Pas dibuka, jendela terbuka. Hari itu Faris Odo keluar ke rumah, merinteng, ajak tembak dari yang terus. Itu salah satu gambaran bagaimana itu loh Gaza. Kenapa sih dinamakan Gaza? Gaza ini bahasa Arab, bahasa Arab itu Gaza yang Ghazwa. Ada dua versi. Ada yang mengatakan Gaza ini asal katanya Ghazwa yang artinya perang. Ghazwatul Nabi, Ghazwatul Rasul, perang. Ada wilayah ini sudah menjadi medan perang dari ribuan tahun yang lalu, ketika Persia menguasai Palestina, ketika Romawi menguasai Palestina, ketika Yunani menguasai Palestina. Gaza ini selalu menjadi wilayah peperangan yang memang tak pertama, makanya dinamakan Gaza. Itu satu versi. Versi lain kenapa dinamakan Gaza? Dalam bahasa Arab Gaza itu artinya al-hasin al-makin, benteng sangat kokoh. Dan itu Gaza terkenal. Dulu ketika Bizantium menguasai Palestina misalnya, itu seluruh Palestina dikuasai kecuali Gaza yang dikuasai. Sama ketika Romawi juga menguasai Palestina, semua wilayah dikuasai kecuali Gaza ya. Memang itu Gaza itu kasus mana? Itu tipikal. Termasuk saat ini juga. Intifada pertama tahun 88 itu dari Gaza meledaknya. Ada seorang pekerja Palestina ditabrak oleh tentara Israel itu pakai jeepnya, dia berontak karena intifada di seluruh negara itu di Gaza. Dan setiap hari itu di Gaza itu ada aja orang-orang Yahudi yang mati, baik korban bom syahid, ya, atau kasus ya, pokoknya semua yang bisa dilakukan untuk melawan dilakukan oleh warga Gaza. Maka tahun 2005 seluruh elemen Israel hengkang dari Gaza. Mereka lakukan, kami lakukan. Seluruh militer Israel keluar dari Gaza, seluruh pemimpin negara Yahudi semua keluar dari Gaza. Gaza mulai steril dari orang-orang Israel. Tahun berapa?
2005. 2006 Gaza mulai diblokade. Itulah sejarah Gaza diblokade. Mulai dicap sebagai sarang teroris. 2011 saya tiba di Gaza, itu sudah dalam kondisi diblokade itu. 2008 itu saat pertama Israel untuk kembali menguasai Gaza. Mereka serang Gaza dalam 22 hari. Dah, 22 hari Gaza bertahan, bahkan Gaza berhasil keluar sebagai pemenang. Israel terpaksa menarik mundur pasukannya. Bahkan benar. 2011 saya tiba di Gaza, 2012 itu usaha kedua Israel untuk menguasai Gaza lagi dalam sebuah agresi selama 7 hari. 2012 itu pertama kali saya merasakan bagaimana agresi itu. Bombardir itu benar-benar. Jadi saya itu kalau di Gaza, mohon maaf ya, melihat ya tubuh-tubuh yang hancur itu sudah biasa sekali sana. 7 hari Gaza bertahan, bahkan Gaza keluar sebagai pemenang. 2014 balik lagi Israel, kirimkan lagi tank baja lagi, mereka berambisi menguasai Gaza lagi, lebih brutal. 50 hari Gaza bombardir satu. 2014 Gaza bertahan. 2021 Gaza diserang lagi, agresi militer 14 hari Gaza bertahan. Sampailah peristiwa 7 Oktober. Kali ini Israel tidak lagi menyebut agresi. Untuk pertama kali sejak 50 tahun Israel akhirnya mengumumkan perang, bukan agresi lagi, tapi perang. Wah, dan mereka tahu, mereka sadar kalau kami ingin menyerang Gaza sendirian, meskipun Israel punya kekuatan militer yang sangat dahsyat, teknologi kita sangat dahsyat, mereka yakin, aku yakin bahwa kami tidak akan bisa mengalahkan Gaza. Makanya mereka mengemis-kemis bantuan militer ke Amerika. Itu rahasianya. Ke Inggris, ke Jerman, ke Uni Eropa. 27 negara di Uni Eropa itu semua benar-benar membantu Israel menghabisi Gaza. Dulu mereka harus semangat, insya Allah. Ya beberapa hari, beberapa banyak sebulan Gaza akan takut. Itu ya optimis mereka. Maka mereka membantu Israel dengan berbagai. Sudah 8 bulan hari ini Gaza masih bertahan. Masya Allah. Bahkan sudah banyak kasus tentara Israel yang gila, itu sudah terhitung. Yang terbunuh sudah mungkin 10.000 lebih tentara Israel. Cuma nggak aku aja nggak ya. Tank baja sudah ribuan yang sudah hancur. Sekarang itu Israel itu harus menurunkan tank baja yang diproduksi tahun 67, tahun 60-an. Itu tank jadul tuh, tapi mereka terpaksa turun karena tank baru mereka sudah kayak rusak, sudah hancur dulu. Gaza bertahan 8 bulan. Indonesia ini kata Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, apa dia bilang? Indonesia dengan Abdul Alutsista hari ini itu kalau perang melawan negara besar 6 hari nggak akan bertahan. Tapi Gaza yang luasnya hanya 360 persegi dengan kemampuan teknologi yang ala kadarnya sudah diblokade sejak bertahun-tahun, melawan negara adidaya Israel, Inggris, Amerika, keroyok Gaza itu, kok bisa bertahan? Enggak logis itu. Itulah Gaza. Maka jangan coba-coba kita mencerna peristiwa Gaza dengan logika kita. Pernah ada yang mencoba-coba tuh, ya seorang tokoh di Indonesia yang dianggap ustadz, jamaahnya banyak. Dia berusaha menganalisa Gaza dengan logika dia. Dia bilang gini, gak logis banget sih. Israel ini kan negara dengan kekuatan power dan bantuan tak terbatas dari barat. Ya. Bantuan militer ekonomi tak terbatas dari barat untuk Israel. Dari barat. Melawan Hamas sekecil itu masa sih gak senang? Akhirnya dia mulai membuat sebuah kesimpulan. Karena ternyata Hamas ini buatan Israel. Benar nggak? Teori itu. Hamas itu buatan Israel. Syiah ini, macam-macam. Itu bilang lalu. Karena otak itu gak mampu mengurai, mengolah fakta ini. Gak mungkin Gaza ini bertahan dengan serangan-serangan seperti ini. Maka saya katakan, kalau mau bicara Gaza, jangan terlalu sombong, hanya mengandalkan akal dan logika. Enggak. Kalau mau bicara Gaza, jangan terlalu angkuh, hanya mengandalkan rasionalitas kita. Enggak. Kalau mau bicara Gaza, bicara kacamata 5.
pakai kacamata, surut benar Al-Quran, baru nyambung, baru komen di situ. Benar ya, kalau nggak ada Al-Quran di situ, kalau mereka tidak memegang teguh Al-Quran, mereka nggak nyampe sehari itu habis di situ. Ya, Masya Allah. Itu pelajaran buat kita. Ini kita sampai jam berapa? Sampai jam 3 lah ya. Saya kalau lagi kajian ini minimal 3 jam. Ya, entah saya jelaskan kenapa alasannya. Jadi saya tinggal di Gaza. Saya hidup berbagai agresi. Setiap kali agresi terjadi itu saya selalu dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri. Mereka maksud saya Gaza dibombardir. Haji dengan mau pulang nggak? Kami evakuasi nih. Saya selalu menolak. Nggak dulu. Saya bisa bertahan. 2012 kami diagresi, saya bertahan. 2014 saya bertahan. 2021 saya bertahan. Kali ini 2023 saya telepon lagi. Mas Hussein, ini sudah bukan perang seni genosida, antum sebenarnya keluar. Saya menolak. Saya menolak lagi. Cuman saya ngeliat anak-anak saya punya 2 anak sekarang beda dengan kondisi sebelumnya. Kalau anak saya itu kalau malam itu nggak bisa tidur, belum tahu sih itu. Ya istri saya juga beberapa kali pingsan, jatuh karena dekatnya suara bunyi. Kami di Gaza itu setiap malam itu berpikir indah mungkin kalau terakhir kan. Kami sedang hanya menunggu giliran saja saat itu. Anak bom meledak, saya lihat berita ini tetangga kita ini habis satu keluarga 4 roket jatuh. Bom meledak isolasi, terus makin dekat. Ya. Kaca-kaca jendela, aku melihatnya itu saya kaca jendela itu hancur tuh, boom itu. Untung saya nggak tidur di atas kasur itu, itu jatuh kaca-kaca jendela itu. Itu sangat dekat sekali kematian. Jadi itulah yang membuat saya kali ini saya terima, ya saya terima tawaran evakuasi. Enggak cuma karena saya itu doang faktornya. Dalam agresi sebelumnya, separah-parahnya kali membandir itu mereka tuh nggak pernah sampai lurus internet itu nggak pernah. Saya tapi kali ini mereka putus itu, listrik mereka putus. Kalau hari pertama itu listrik internet putus. Langsung tuh Menteri Pertahanan Israel namanya Afgalan hari pertama dia langsung bilang kita akan menghabisi ya, membunuh Hamas Gaza. Nggak ada listrik, ada internet, nggak ada air minum, nggak ada makanan, Gaza ini harus diambil. Itu sudah azam mereka dari awal. Maka saya pun sebagai seorang jurnalis, senjata saya itu ya internet. Ada yang banyak Ustaz, atau kenapa? Sudah sampai Gaza, udah angkat senjata. Jangan, kami di sini terbakar sedangkan kami ingin jatuh Palestina, atau malah pulang. Enak apa tuh mau gitu ya? Saya tuh kalau saya harus daftar ke untuk gabung dalam kosan, nggak akan diterima. Ada kriterianya. Ya posturnya enggak, postur kayak gini, gak mau kosan. Mungkin diterima tapi jadi apa? Divisi cuci piring, bersih WC ya iya. Kalau untuk angkat senjata, kata teman saya ngomong gini, ente kalau misalnya ente enggak jangan gabung dengan pasukan perjuangan. Berapa yang bisa dibunuh kalau ente ikut nembak-nembakin 2 orang, 5 orang, habis nanti habis. Tapi kamu sebagai jurnalis, itu yang paling perlukan oleh ibu. Kami nggak bisa menyentuh jutaan mata orang Indonesia. Kamu yang paham bahasa Indonesia. Kamu sebagai jurnalis, kamu bisa menyentuh jutaan hati yang tidak bisa kamu sentuh. Kamu bisa membuka jutaan sama mata yang tak bisa kamu. Jadi saat kita berjuang, tapi dengan cara saya. Jangan kita berpikir dangkal soal jangan tahu apa senjata. Enggak, kita pun bisa berperan dari sini. Kita semua punya peran, kita harus optimal dalam peran kita itu. Aduh itu anak muda itu ya Allah, saya di DM, Instagram, Facebook itu. Ustaz, izinkan saya Ustaz jihad ke Gaza, tolong bantu saya Ustaz. Wah itu dari mana? Saya tanya, masih bisa bahasa Arab kan? Nggak bisa Ustaz. Terus nanti di Gaza ngapain? Ngomongin bahasa isyarat sama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah nggak bisa bahasa isyarat. Abu Ubaidah nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Jawa. Yang ada ente ke Gaza, ya ngandalin tulang tubuh yang fisiknya juga nggak ideal. Jadi beban, ini anak siapa sih ini kerepotin banget. Iya gak? Banyak perhitungan. Maka kali ini saya juga di teman-teman saya juga ya setuju, kamu pulang dulu kayak saya membawa saya, kamu pulang dulu ke Indonesia. Ya, sama anak kamu. Kamu punya peluang evakuasi, ambil peluang itu. Akhirnya saya menerima evakuasi, tawaran evakuasi. Tapi nggak gampang evakuasi dari
dari Gaza itu. Mungkin semua sudah ikuti ya saya di YouTube ya. Usaha pertama gagal. Dan saya kalau evakuasi itu harus melewati satu jalan, namanya jalan Salahuddin. Itu jalan yang jadi langganan dibom oleh Jones. Saya bawa anak saya naik mobil. Itu saya melihat bangkai mobil di sepanjang jalan itu. Bangkai mobil hasil apa? Perbatasan. Sampai perbatasan Rafah. Saya tunggu berjam-jam dari pagi sampai sore. Apa katanya? Kamu nggak boleh lewat. Saya nggak bisa lewat. Balik lagi saya pulang saya. Lihatin dari itu. Ibu menurut langsung dengan saya boleh ikut masuk. Maksud saya, sabar masuk ini kita usahakan. Insyaallah Anda bisa keluar. Ya, pihak WNI, perlindungan WNI di negara asing, telepon untuk setiap hari itu. Maksud insyaallah besok Anda bisa keluar. Bismillah mas. Kamu sudah koordinasi dengan tim sana di Pulau Sam. Insyaallah Anda bisa keluar. Sudah tunggu juga oleh KBRI. Alhamdulillah. Kemarin saya hari awal saya sudah cukup SPG yang mengakukan sudah kebiasaan. Balik lagi gagal. Misalnya saya coba lagi gitu, karena instruksi dari Kementerian Luar Negeri. Bismillah saya gerak lagi. Saya juga aja pikir lagi gitu kan. Sampai sana gagal lagi ternyata. Balik lagi, ketawa muka saya. Udahlah, mulai besoknya bahasa jalan. Gak bisa keluar kamu. Saya telepon ada yang ngomong lagi. Mas, bisa nggak mas 2 hari nanti jangan konten dulu mas. Jangan konten dulu. Katanya karena salah satu penyebabnya katanya karena saya salah terlalu vokal. Kalau Onim langsung keluar dia. Hari pertama langsung bebas Pak Onim tuh keluarganya. Ya saya gagal kayak tadi. Ya, saya sedih bilang jangan konten semakin semangat konten saya. 4 kali saya gagal balik. Akhirnya setelah saya sudah saya nggak mau keluar, kita sudah pasrah. Mungkin memang nasib saya sudah syahid di Gaza. Bismillah saja. Kita kalau di masjid Syawal sebenarnya aku sudah keluar. Kita sudah fix sudah sini. Hari sebenarnya ada sebenarnya. Ini pertemuan terakhir saya. Mulai hari ini gagal lagi saya nggak akan keluar sama sekali. Pertemuan kelima akhirnya saya berhasil keluar. Ya, istri dijemput oleh KBRI. Setelah 35 hari yang terjebak dalam genosida itu. Sampai sana yang kedua ditanya sama KBRI. Alhamdulillah mas saya keluar juga. Gimana rasanya keluar dari Gaza? Jawaban saya, raga saya mungkin keluar, tapi hati dan pikiran saya masih di Gaza. Sampai hari ini. 14 November saya take off dari Mesir. 15 November saya landing di Cengkareng Soekarno-Hatta. Ketika landing, HP saya connect kayak ini kan bandara itu. WhatsApp banyak banget datang tuh masuk tuh WhatsApp saya. Di antaranya kakak saya SMS ke WhatsApp di grup keluarga. Kamu kan baru pulang dari medan konflik, baru keluar selamat dari pengeboman genosida berdarah. Ini sudah banyak televisi, radio, sudah hampir mau wawancara, minta jadwal, musik podcast, sudah banyak minta jadwal. Tapi kita semua sepakat kamu istirahat 3 hari. Kata-kata saya, 3 hari istirahat, terbaru habis itu silakan terima tawaran. Ketika saya melihat kata-kata istirahat, saya kayak ketawa. Berani-beraninya saya berpikir istirahat hari ini. Sementara teman-teman saya di Gaza dibombardir, dibunuhi, dan mereka tidak dikasih waktu istirahat. Benar-benar tega banget saya bicara istirahat hari ini, sementara ada di saya di Gaza itu dihabisi di genosida tanpa istirahat. Tidak ada istirahat. Saya pulang Indonesia untuk istirahat. Saya pulang Indonesia untuk melanjutkan perjalanan saya yang belum selesai. Maka sejak itu saya sudah keliling Indonesia dari pulau ke pulau. Dan kalau saya ngasih kajian-kajian itu saya selalu lebih mati cinta. Awas nih, kasih persyaratan. Mungkin di sini siapa yang menulis sama tim saya? Ini ya. Saya kasih persyaratan. Pokoknya kalau saya ngasih kajian jangan ada di spanduk saya itu jangan ada yang biar siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Itu jangan sampai ada di spanduk saya. Karena saya nggak mau kajian-kajian saya ini seolah ngajarnya donasi, maupun donasi. Karena itu banyak tuh saya melihat itu. Ya, saya sempat diundang oleh beberapa lembaga untuk menjadi materi. Saya ngomong cuma sebentar,
setengah jam, yang lama apa? Lelang-lelang share itu. Ya ini sama 20 juta, 30 juta. Ya dalam masjid, saya ini kayak ini juga. Dan saya nggak mau kita itu bicara perasaan itu soalnya hanya bicara masalah materi. Nanti kita ngumpul gini ngasih berapa, pulang ke rumah merasa sudah gugur kewajiban saya alhamdulillah. Nggak gitu. Kewajiban kita jauh lebih sakral dibandingkan kita donasi yang kasih berapa. Kita masih terlalu abai. Kita nggak totalitas, jauh dari totalitas kita, jauh dari yang harus kita lakukan. Jadi kita ngasih berapa, merasa sudah gugur kewajiban. Maka saya katakan, pokoknya saya belajar itu pokoknya edukasi. Saya punya banyak informasi yang ingin saya sampaikan. Saya punya energi yang ingin saya transfer ke para audiens. Masalah donasi itu bukan kewajiban saya untuk mengalami itu, terserah antum mau kita itu urusan antum. Ya, kemudian saya mau kita meluruskan mindset bahwa kita ini bagian dari perjuangan. Jadi nggak fair, nggak adil. Ketika Amerika, Inggris, Jerman mereka jor-joran, totalitas, mereka maksimal membantu Israel untuk mereka menyediakan, memprovide bom-bom, amunisi agar Israel ini bisa terus menjaga Palestina. Kita ada totalitas masalahnya. Kita bicara Palestina mesti menggunakan apa? Energi sisa, waktu sisa, harta sisa, betul ya? Nggak fair. Itu utang kita ini. Maka saya berharap dari hari ini semoga kita bisa mulai berpikir lebih advance bahwa kita ini bukan sekedar peduli. Kalau hapus istilah peduli itu, kita berjuang bersama Palestina. Kalau kita juga merasa dikira korban, maka kita otomatis akan punya semangat yang sama seperti anak-anak Gaza itu. Kita akan punya amarah dan emosi yang sama seperti dimiliki oleh para pejuang Gaza. Tapi kalau kita masih merasa ini bukan bagian dari kita nggak terlibat, kita nggak ada sense of belong, ya kita akan seperti yang ada udah setahun 2 kali donasi kita lupa sudah merasa sudah cukup. Ya. Karena bicara proses ini kita ini bicara amanah. Ada satu hadis sebelum saya tutup ini kita akan masuk ke cerita jawab ya jam 11. Ada satu hadis yang sangat viral masyhur. Kita semua sering dengar hadis ini. Tapi saya mohon maaf ya, kita hanya memahami kulitnya saja. Hadis ketika Rasulullah bersabda dalam hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Hada, Al-Masjidil Aqsa. Kata Nabi SAW, wahai para sahabat, jangan kalian memaksakan diri pergi jauh-jauh meninggalkan rumah kalian, rihlah, safar, kecuali kalian mau mendatangi 3 masjid ini. Pernah dengar hadis ini, Pak? Pernah dengar hadis ini, Bu? Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, 3 masjid yang harus kalian kunjungi. Artinya apa? Untuk 3 masjid ini paksain, datangin. Nah, sayangnya hadis ini difahami kulitnya saja oleh sebagian dari kita. Dijadikan hadis travel, gitu ya. Untuk promo travel yang hadis ini digunakan. Tapi kita nggak mau mengambil substansi. Ini hadis ini bukan sekedar perintah untuk kita orang Palestina. Ini adalah wasiat tidak mana. Seolah-olah beliau bersabda, wahai umatku, sepeninggalku nanti, kalau aku wafat, kalau aku meninggal, kalau aku tiada, kata Nabi, aku titipkan pada kalian 3 masjid ini. Jaga baik-baik, rawat baik-baik, jangan sampai terbengkalai, jangan sampai sepi, jangan sampai kotor, jangan sampai rusak, apalagi jangan sampai jatuh tangan musuh-musuh itu. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Dan kita hari ini berjamaah sedang mengkhianati amanat ini. Kita sedang mengkhianati fungsi ini. Kok bisa gitu orang tenang-tenang saja gitu hidup itu ketawa di Masjidil Aqsa itu terjadi. Bayangkan kita selama ada di sekitar kita. Pertama beliau kata jawablah kita hari ini marah karena kita tidak peduli, kita tidak totalitas bicara Palestina itu. Saya pulang dari Gaza, diundang oleh Ustaz Salim Afillah untuk podcast ini. Setelah podcast, beliau ngasih saya voucher. Ustaz, saya punya travel gitu kan. Antum dapat voucher umroh gratis sama istri. Apakah saya umroh? Enggak. Bilang lagi saya, bagaimana saya bisa umroh khusyuk sementara Gaza di Bangladesh? Gak pantas saya menangis di depan Ka'bah.
memunculkan air mata saya. Sementara saya tahu di sana darah yang tercucur dari leher saya. Bagaimana saya bisa khusyuk umroh hari ini sementara mereka itu di sana, ya, terus dihabisi. Maka saya selalu katakan teman-teman yang umroh berkali-kali, sekolah bisa 10 kali. Umroh itu sunnah, sementara batu ibadah itu wajib untuk manusia. Bagaimana kita mendapatkan sunnah di atas yang wajib? Itulah kenapa jadi itu sengaja mau mempermudah akses untuk umroh. Silakan Islam umroh sepuas-puasnya. Silakan datang ke Masjid Nabawi, silakan sepuas-puasnya. Lama-lama sana. Tapi awas jangan bicara Masjid Al-Aqsa. Sengaja itu sistematis dan bisa. Mekah ini adalah negeri Al-Balad Al-Amin kalau bahasa Arab. Ya, negeri yang aman. Allah jamin keamanan di Mekah. Ya, Madinah ini negeri huda petunjuk. Dan dari situlah Allah Nabi SAW yang menyalakan hidayahnya, menyampaikan hidayah Allah. Jadi Mekah negeri yang aman, Madinah negeri yang negeri petunjuk. Masjidil Aqsa Baitul Maqdis ini negeri yang berkah. Jadi kenapa Islam hari ini kita nggak berkah? Kenapa Islam terjajah hari ini, tertindas hari ini, Islam di mana-mana? Di Cina tertindas, di Vietnam tertindas, di Indonesia tertindas. Kenapa? Karena keberkahan umat Islam hari ini sudah tersumbang oleh penjajahan Israel di Palestina. Itu rahasia. Jadi maaf, kemarin saya sudah terlatih ini ketika waktu minggu. Kita mau dipimpin oleh orang secerdas apapun. Indonesia mau dipimpin oleh pemimpin sejenis apapun, seamanah apapun, keberkahan kita akan kembali selama Masjidil Aqsa ini tidak dibebaskan. Itulah sumber keberkahan. Itulah cara kita memberikan keberkahan ke jalur Islam. Kita cabut sumbatan itu. Selama sumbatan itu cabut, selama kita akan tertindas, selamanya kita akan hancur. Dan itu yang difahami oleh Sionis. Mereka dengan sekuat tenaga berusaha mengalihkan pandangan kita dari Palestina ke Masjidil Aqsa dengan berbagai cara itu, film, fun, fashion, food. Maka tugasnya hari ini untuk kita sekarang kita sudah dibangunkan oleh warga Gaza dalam Taufan Al-Aqsa. Jangan tidur lagi. Mulai hari ini kita fokuskan perhatian kita, kerja keras kita, semangat kita untuk Palestina. Dengan cara apapun dan kita, ya kita berdoa. Kita sekarang mau bisa dengan harta, bismillah. Jangan harta sisa, jangan setengah. Yang terbaik. Makanya dalam sebuah hadis ketika seorang pembantu Nabi SAW namanya Maimunah datang ke Nabi. Maimunah ini pembantu Nabi SAW. Dalam sebuah kajian, beliau berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya Nabi Allah, kata Maimunah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa instruksi terhadap Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Itu Palestina sekarang itu dulu Nabi nyebutnya Baitul Maqdis. Orang-orang dulu itu Baitul Maqdis itu namanya itu Ilya. Waktu masa-masa Romawi namanya itu Ilya. Tapi Nabi SAW ya sebagai bentuk edukasi beliau, hal pertama yang beliau lakukan ketika beliau membebaskan Baitul Maqdis itu beliau ubah narasinya dulu. Maka beliau menyebutnya Baitul Maqdis itu penamaan Islami. Maka hari ini pun agar kita lebih nyunah ya, perjuangan kita lebih diberkahi. Jangan seperti Palestina, sepertinya Baitul Maqdis itu lebih diberkahi. Tapi kalau kita tahu dalam suatu form kita harus sebut nggak salah. Tapi lebih afdal kita sebutnya apa? Baitul Maqdis. Kata Maimunah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kami harus ngapain terhadap Baitul Maqdis? Aneh nggak sih seorang pembantu mau bahas Baitul Maqdis? Baitul Maqdis itu hari itu, ketika Nabi masih hidup, Baitul Maqdis itu sedang jadi perebutan antara dua negara wilayah, Persia dan Romawi. Jadi ini adalah tema geopolitik tingkat atas. Kok ada seorang pembantu ujuk-ujuk nanya, Baitul Maqdis ada apa ini, gitu kan? Ibu pernah nggak Bu? Ibu kan suka belanja di pasar nih, swalayan. Terus ketemu teman-temannya misalnya, pernah nggak membahas misalnya, Jam, itu gimana sih sekarang perkembangan terbaru konflik antara Ukraina dan Rusia? Pernah nggak Bu? Atau bahas misalnya itu masalah Joe Biden dengan Jinping itu gimana sekarang hubungannya? Nggak pernah kan? Karena di dulu bahasnya ya masalah Ricis yang baru cerai, paling gitu ya. Masalah Vina, gitu kan? Viral-viral aja.
Tak ada yang berbicara masalah politik. Tapi hari itu pun seorang pembantu datang ke Nabi minta bahas masalah politik itu tentang Baitul Maqdis yang sedang diperbuat oleh Romawi dan Persia. Ternyata setelah saya ikut daurah Baitul Maqdis, memang saat itu Nabi SAW itu senantiasa memviralkan tentang Baitul Maqdis, ngumpul anak muda bahas Baitul Maqdis, ngumpul dengan para besar-besar bahas Baitul Maqdis, ngumpul dengan para muslimat bahas Baitul Maqdis, bahas Baitul Maqdis. Itu cara beliau menjaga agar isu Baitul Maqdis ini tetap viral oleh kata-kata para sahabat. Nah, karena si pembantu ini dia juga bukan bete ya. Setiap hari kesini Baitul Maqdis kita harus ngapain ya, kita harus ngapain? Capek dia dengan Baitul Maqdis, kita harus ngapain? Apa kata Rasulullah? Qala Abdul Mahsyar al-Mahsyar. Oh, Baitul Maqdis itu padang mahsyar kata Nabi. Nggak nyambung pasti nggak nyambung. Orang nanya fakta kok nggak dikasih informasi, nggak diedukasi. Itulah petunjuk Nabi. Sebelum beliau ngasih perintah, beliau edukasi dulu yang lain. Edukasi dulu nih, inilah pentingnya Baitul Maqdis itu loh. Baru keluar fatwanya apa? Itu fasolufi. Datang kalian semua ke Baitul Maqdis dan sholat di sana. Karena barang siapa sholat di Baitul Maqdis, kata Nabi, seolah-olah dia telah sholat 1000 sholat di masjid biasa. Luar biasa. Datang dan bebaskan. Bisa datang dan bebaskan. Datang dan sholat di sana. Apalagi kan datang dan sholat di sana. Sesudah hal itu, saat itu Baitul Maqdis sedang dikuasai oleh Romawi, maka tak bisa datang dan sholat di sana. Maka para ulama menyebut di sini ada perintah yang memang harus disembunyikan, puzzle. Datang, bebaskan di sana, baru sholat di Baitul Maqdis itu kata Nabi. Karena dengan cara sholat di sana, makanya saya dibuka sholat di masjid biasa. Waduh, kata Imam nggak bisa. Qalat, kata pembantu ini, ya Rasulullah, afara'aita man lam yutiq an yatahamad ilaihi ayati. Ya Rasulullah, kami belum mau ya Rasulullah, kami lemah. Umat Islam sekarang Rasulullah Romawi yang nggak sanggup datang dan bebaskan. Kita bisa nggak Pak hari ini Pak datang dan bebaskan Baitul Maqdis? Nggak sanggup, sama kondisi sana dari hari itu. Kita masih rumah sama persis. Maka perhatikan, jawaban dari Rasulullah kepada Maimunah adalah jawaban untuk kita hari ini. Apa kata Nabi? Qala falyuhdi ilaihi zaitan ismatihi fa inna man ahda lahu kana kaman salat. Kata Nabi, kalau kalian belum sanggup ke sana, masih lemah, terbatas kemampuan kalian, falyuhdi ini saya katanya ahda yuhdi ihda hadiah. Kata Nabi, kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis. Karena merasa kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis, maka dia seolah-olah telah sholat di Baitul Maqdis. Hanya dia unik sih. Nabi ngasih beritanya hadiah, bukan sedekah. Sedekah ini bahasa apa Bu? Sedekah ini bahasa Arab atau bahasa Sunda? Bahasa Arab aslinya. Sedekah ya, sedekah. Kita selama ini kalau kirim ke Palestina dia ini apa? Sedekah kan? Infak gitu ya. Sedekah kita beri dulu. Nabi berkata bukan sedekah. Secara jelas Nabi mengatakan value dengan hadiah. Apakah Nabi salah ucap? Apakah asal budi? Ini pilihan kata yang luar biasa dalam maknanya. Sedekah ini kan bahasa Arab. Kenapa Nabi tidak mengatakan sedekah kirim sedekah? Tapi kirim hadiah. Karena ternyata beda antara sedekah dan hadiah. Sedekah ini pemberian identik dari orang kaya ke orang miskin. Tangan atas tangan bawah itu adalah sedekah itu kan ya. Dari pejabat ke rakyat jelata sedekah ini. Tapi hadiah adalah pemberian seseorang pada orang yang dia cintai, yang ia sayangi, yang ia muliakan. Itu pesannya. Seolah beliau yang mengatakan, wahai umatku, jangan kalian memandang orang Baitul Maqdis, orang Palestina sebagai orang miskin membutuhkan harta kalian. Bukan kalian di atas, mereka di bawah, bukan. Tapi pandang mereka, perlukan mereka sebagai orang yang kalian cintai, yang kalian muliakan, yang kalian sayangi. Maka pemberian kalian untuk mereka namanya apa? Hadiah, bukan sedekah. Artinya, kalau sedekah ini biasanya hal yang remeh-temeh ya. Kalian kita punya uang 10 juta, paling yang sedekah itu 10.000, 50.000, paling kita paling mahal 100.000 sedekah. Tapi hadiah itu sesuatu yang bernilai, yang berat untuk dilepaskan. Itulah bedanya. Itulah pesannya, wahai umatku. Jangan kasih yang sisa kepada saudara. Jangan kasih yang sisa kepada Baitul Maqdis. Kasih
pasukan yang terbaik yang sekarang dimiliki. Itulah makna atau hadis dari Maimunah. Ya, jadi mulai hari ini kita insya Allah semangat kita untuk Palestina, bahwa kita tidak lagi mulai hari ini terbatas untuk kita berjuang membebaskan Baitul Maqdis dengan tenaga sisa, pikiran sisa, waktu sisa, harta sisa, tapi yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih.